Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari kelompok 4 akan melakukan sosial eksperimen yang dimana target saya kali ini adalah KPU. Di sini saya akan menanyakan mengenai Pancasila kelima. Dan dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Bintang Kusuma, lalu Sohib Amidin, dan Muhammad Iksan, dan Denny itu dari hukum. Lalu ada juga dari rekan kami dari Prodi Farmasi. Dari Farmasi sendiri ada saya, Lucy Meliana Sari, dan rekan saya, Davina Pijapanya Sabila, dan Almah Fitri Ramadhani. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke kantor. Berdasarkan mulia atau di hukum akan mengadakan sosial eksperimen dengan Pancasila kelima. Izin Bapak. Jadi pertanyaan pertama itu dari kami itu, seberapa penting sih Pancasila kelima itu, keadilan sosial itu, bagi masyarakat atau pemuda khususnya di Indonesia? Yang harus kita ketahui bersama adalah secara pandangan umum itu kita mempunyai hak kewajiban yang sama di mata politik, hukum, dan ekonomi. Bagaimana caranya kita mendapatkan hak perlakuan yang sama di mata hukum dan ekonomi yang terus berkesinambungan, yaitu diantaranya adalah supporting dari negara, untuk rakyatnya seperti apa, hukum, ekonomi, dan politik. Kebebasan bersuara itu bagaimana di dalam hal politik. Jadi bersuara ini kita harus penting menyalurkannya, beraspirasinya seperti apa, dan harus mempunyai kepentingan yang berdasar kepada masyarakat hegemoni di Indonesia ini. Jadi keadilan sosial di sini tidak bisa disamaratakan dengan apa artinya keadilan yang menyeluruh, bukan. Jadi keadilan ini adalah mempunyai hak yang sama di mata hukum, politik, dan ekonomi. Adanya ruang-ruang untuk adik-adik ini semua, adanya perhimpunan-perhimpunan mahasiswa dan hal lain sebagainya bisa dikumulatifkan menjadi bagian hal penting pemenyamarataan. Penyamarataan dalam hal konteks apa? Satu, pendidikan misalkan. Untuk adik-adik di sini, untuk kawan-kawan mahasiswa khususnya, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Apa saja? Kita lihat konotasinya apa saja, legitimasi daripada hukum itu apa. Yang penting kita mempunyai ada 3 hal yang harus kita cermati dalam pandangan kita bersama. Mempunyai hak yang sama dalam sisi hukum, dalam politik, ekonomi, dan hegemoni yang berkemakmuran. Jadi mempunyai pendidikan yang layak untuk bangsa dan rakyatnya, untuk menyepakati semua ya. Jadi jangan sampai penyamarataan antara si A dan si B harus sama, tidak seperti itu juga. Yang penting keadilan itu tumbuh di dalam diri kita untuk mempunyai rasa keadilan atau hak yang sama. Itu aja sih dari saya. Lalu ada Bang ini pertanyaan kedua Bang. Apalagi nih? Bagaimana sih tanggapan Abang kalau misalkan perumusan dari Pancasila kelima tentunya bukan keadilan sosial? Apa dampak bagi Indonesia kalau misalkan sila kelima itu bukan keadilan sosial? Nah, kalau dampak dari keadilan sosial itu termasuk ada yang harus dampak apa dulu? Apakah ada yang dikorbankan atau tidak? Ada yang menjadi korban atau tidak? Kita berkoar-koar sebagai mahasiswa itu mempunyai pandangan yang berbeda, itu wajar. Mengenai tentang keadilan sosial di sini adalah penyamarataan. Penyamarataan ini sama rata, duduk sama rata. Jadi jangan sampai keadilan sosial ini dikonotasikan bahwa si A dengan penghasilan segini harus adil dengan sistem daripada akademisnya yang membedakan. Jadi jangan sampai konotasi itu disamakan. Yang adil ini seperti apa? Tidak bisa kita mengklasifikasikan bahwa adil itu sama rata juga. Yang penting mendapatkan kedudukan yang sama di masa hukum, terus mendapat ajaran atau pelajaran yang baik untuk kita, dan ada peran politik dari kawan-kawan semua mempunyai hak yang sama di mata politik itu. Begitu mungkin keadilannya. Tapi yang tertuang sekarang apabila tidak terjadi keadilan sosial, bisa dilihat daripada pemahaman kita semua. Nilai-nilai dari Pancasila ini ikut kawan-kawan khususnya
apakah nilai-nilai Pancasila ini khususnya yang dinamakan sila kelima ini sudah tertanam di dalam diri kawan-kawan? Itu kan pertanyaannya ya. Ya bang. Nah, kalau sudah tertanam itu akan merasakan apa yang namanya tentang keadilan sosial, persatuan Indonesia, sebagai itulah. Jadi yang namanya tetap tadi kita sambungkan lagi dari awal bahwa memang keadilan sosial ini tidak bisa disangkut pautkan atau disamaratakan juga. Itu. Lalu pertanyaan ketiga bang. Apalagi nih? Pertanyaan ketiga. Oke. Tadi kan udah diulas oleh abang mengenai kesadaran kita. Nah, bagaimana sih caranya peran mahasiswa untuk menyadarkan mahasiswa atau khususnya masyarakat Indonesia dengan keadilan sosial? Bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai Pancasila khususnya di sila kelima? Bagaimana cara menumbuhkannya? Tanamkan dulu sebelum memasuki di dalam sila kelima ini ada sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4. Iya. Kalau misalkan kita tidak memahami dan mengamalkan Pancasila itu yang tidak tertanam dalam menjadi sebuah ideologi kita, itu tidak akan nyambung. Itu tidak akan kita bicara satu. Jadi bagaimana caranya kita ambil contoh seperti ini. Di dalam pelajaran tingkat dasar itu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Nah, apa yang ditanamkan nilai dari norma-norma tentang Pancasila itu? Dari sejak awal itu sudah ditanamkan. Nah, ketika tidak ada dalam kurikulum tersebut, ini menjadi sebuah kacau juga. Pemahaman antara dialektika dan etika itu menjadi sebuah pemahaman yang berbenturan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya terlalu miris. Mungkin adik-adik dari sisa mahasiswa bisa menerangkan. Tapi kalau saya miris, adab dan etika yang sekarang kita punya itu sudah hilang. Makanya makna keadilan sosial ini tidak akan bisa tumbuh kalau dari sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4 kita tidak memahaminya. Itulah. Bagaimana caranya nilai Pancasila di dalam diri kita tertanam, itu adalah menjadi PR bersama. Karena ini adalah Pancasila ini adalah sebuah ideologi bangsa yang harus kita tanamkan ke dalam dasar diri kita sendiri pribadi dulu. Cakupannya jangan sampai menyeluruh keluar dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah nanya berapa orang tadi? Baru satu. Abang yang kedua. Saya berarti yang kedua ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat penting menurut saya sila kelima itu. Karena melengkapi dari 1 sampai 4 itu yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini yang kita rasakan, apakah kawan-kawan sudah merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, jawab aja. Belum. Tapi kita juga harus optimis nanti ke depan bahwa Indonesia juga bakal menuju ke arah sana. Yaitu tergantung kawan-kawan kita semua. Hari ini pengamalannya dari Pancasila itu sendiri juga sudah mulai bukan memudar, kadang juga ada yang tidak hafal sila 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu kan semua itu kan melengkapi. Baik lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari cita-cita nawacita founding father kita ya, artinya Bung Karno itu membentuk merumuskan dengan para tokoh semua itu pentingnya Pancasila itu di sana. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau misalkan sudah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, insya Allah Indonesia makmur, jadi Indonesia sejahtera gitu kan. Nah, itu sangat penting berarti bagi kita semua untuk masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau misalkan dilihat dari hari ini, gitu kan, kita berbicara dulu hari ini, jangan dulu berbicara ke depan terkait masalah hukum, masalah sosial, masalah keadilan tadi. Apakah kita sudah mencapai ke arah sana? Belum. Saya kira belum. Juga harus banyak diperbaiki. Nah, itu salah satu tugas kawan-kawan sebagai salah satu calon pemikir, calon nanti jadi para pemimpin. Bagaimana caranya kita
mengamalkan yang namanya sila kelima ini gitu. Karena kita ya sama seperti saya ini kan dari kalangan bawah, itu syaratnya adil tuh buat masyarakat di bawah tuh apa sih gitu kan. Gitu. Masyarakat menengah itu apa, atau masyarakat yang di atas itu apa. Yang hari ini kan sudah diklasifikasikannya, eh, misalkan bantuan segala macam itu belum dirasakan masyarakat semua. Terkait masalah sosial, saya kira juga harus, kawan-kawan harus juga lebih banyak belajar tentang sosial hari ini. Karena saya kira semakin kesini terkait masalah sosial juga itu jadi harus, kawan-kawan perhatikan. Karena semakin kesini tuh semakin masyarakat tuh semakin kelihatannya semakin kurang terkait masalah sosialnya, itu juga harus ditingkatkan kembali. Terus apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sasaran kita adalah rakyat Indonesia. Gimana cara nanti ke depan semua masyarakat khususnya yang ada di Republik Indonesia itu bisa merasakan yang namanya adil, yang merasakan yang namanya sosialnya, sama-sama lah gitu ya. Dan itu sejahteranya juga sama-sama. Paling itu sih pengamalannya, kalau saya kira kawan-kawan bisa menangkap lah, diringkas ya gitu ya, apa artinya sila kelima itu. Dan ya tadi dari 1 sampai 5 itu harus berkesinambungan biar nanti lima-limanya terwujud. Oke? Ya. Apalagi? Udah sekian. Terima kasih ya Bang. Sekian dari kami untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan tugas terkait sosial eksperimen. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.